2022. Alhamdulillah kami dapat kembali hadir dalam kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu malam dalam pembahasan kitab Ahadits As-Siyam bersama Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu ta'ala. Pembahasan memahami hadis-hadis seputar puasa bagian ketiga. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Dan kami juga menyapa para jamaah yang menyimak melalui aplikasi Zoom. Bagi antum yang akan bertanya, silahkan nanti di sesi tanya jawab dapat memberikan tanda kepada operator. Insya Allah kami akan menghubungkan langsung kepada Ustadz. Dan yang akan bertanya melalui pesan singkat silakan bisa melalui kolom chat di aplikasi Zoom. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu ta'ala yang saat ini sedang berada di studio Al-Furqan TV. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah, pembahasan memahami hadis-hadis seputar puasa. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. huda wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tentang hadis-hadis seputar puasa dari kitab Ahadits As-Siyam, buah karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis yang berkaitan seputar puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, dan dia adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, yakni salat malam, menghidupkan malam puasa Ramadan atas dasar iman, karena keimanan kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir, wahtisaban, dan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari pujian. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, memberikan kepada kita banyak faedah. Di antara faedahnya adalah anjuran bagi kita menghidupkan bulan suci Ramadan dengan amal-amal ibadah, terutama sholat malam. Terutama sholat malam. Kita dianjurkan siang bulan Ramadan berpuasa, dan di malam harinya dengan
salat tarawih. Dan diutamakan lagi kalau kita bisa salat tarawihnya bersama imam berjamaah sampai selesai. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai, maka akan dihitung baginya pahala seperti orang yang salat malam semalam penuh. Ya, ini keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang salat tarawih lebih-lebih berjamaah, ya, sampai selesai. Maka kita dianjurkan untuk puasa di siang Ramadan dan malamnya kita isi dengan salat tarawih, ya. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita anjuran bagi kita semuanya untuk senantiasa ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam bulan Ramadan ini hendaknya bagi kita, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi-tendensi dunia. Ya, dan inilah yang harus kita upayakan selalu. Kita harus berupaya selalu untuk senantiasa, ya, beribadah kepada Allah atas dasar ikhlas dan ya, menghindarkan diri kita dari segala pintu-pintu riya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah, ya, bahwa salah satu hal yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan adalah melakukan sebab-sebab, ya, agar Allah SWT mengampuni dosa kita. Makanya di bulan Ramadan ini kita dianjurkan melakukan amal-amal ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan itu banyak di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang salat malam atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Dan banyak amalan-amalan yang lainnya yang dianjurkan, ya, dengan pahala bisa menggugurkan, ya, dosa kita. Maka mari kita semuanya terus berlomba-lomba di dalam kebajikan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya, an Abi Umamah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu besok pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada, ya, para pembacanya. Ini juga dibawakan oleh penulis sebagai anjuran bagi kita agar kita bersemangat membaca Al-Quran, ya, terutama di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat, ya, membaca Al-Quran. Sebagaimana dahulu para ulama salaf, mereka bersemangat membaca Al-Quran. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah mereka, ya, mungkin kita akan mengira bahwa itu adalah perkara yang mustahil. Ya, di antara mereka ada yang khatam seminggu sekali, 5 hari sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, sehari sekali. Bahkan ada yang sampai sehari itu ada yang bisa khatam 2 kali. Ya, semua itu ma'asyiral muslimin adalah
dikarenakan mereka begitu bersemangat ya membaca Al-Quran, dan keberkahan waktu mereka di mana mereka bisa betul-betul fokus ya, fokus dalam beribadah kepada Allah SWT di bulan Ramadan ini ya. Terutama amalan yang sangat istimewa adalah membaca Al-Quran. Maka hendaknya bagi kita ya menyibukkan diri kita di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran ya. Bukan hanya tentu membacanya saja, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita juga mentadaburinya, merenunginya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena fungsi dari Al-Quran bukan hanya dibaca saja, tapi bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita mengamalkannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya dengan penuh keberkahan agar mereka merenunginya dan agar orang-orang yang cerdas mengambil pelajaran darinya. Maka hendaknya bagi kita untuk ya semangat membaca Al-Quran, merenunginya ya, kita fahami artinya dan kita amalkan. Jangan sampai Al-Quran menjadi bumerang bagi kita, bencana bagi kita. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu adalah ya penolongmu dan menjadi bencana bagi ya kamu. Ya, penolongmu kalau kita mengamalkannya, kalau kita ya mempelajarinya, memahaminya, dan akan menjadi bencana bagi kita ketika kita tidak mengamalkannya ya, ketika kita menyelisihi Al-Quran. Nah, selanjutnya An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Zaid bin Khalid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Ya. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala. Ya. Baginya adalah pahala orang yang berpuasa tersebut, dan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Hadis ini anjuran bagi kita untuk dermawan, untuk membantu orang, terutama ya memberi makan, berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Lebih-lebih kepada mereka para fakir miskin. Maka hendaknya bagi kita untuk ya semangat memberi makan ya, untuk berbuka kepada orang-orang yang lemah, para fakir dan para miskin ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, at'imut ta'am afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bin nasi ya wan nasu niyam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, berilah makan, dan salatlah malam di saat manusia banyak yang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan, keselamatan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita tiru, mari kita teladani ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar kita bisa menjadi ya, orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan meraih pundi-pundi pahala di bulan yang mulia ini. Selanjutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu an,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin minal ansar yuqalu laha Ummu Sinan. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang wanita dari Ansar, ya, yang bernama Ummu Sinan, ma mana'aki an takuni hajjati ma'ana. Ya, dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, apa yang menghalangi dirimu untuk haji bersama kami? Kenapa kamu enggak haji bersama kami, wahai Ummu Sinan? Qalat nadhihani kana li abi fulan zawjiha hajja huwa wa ibnuhu ala ahadihima wa kana al-akhar naski alaih. Ya, kami memiliki 2 kebun, ya, milik suaminya, di mana dia dan putranya haji, ya, dia dan putranya haji. Kemudian dan kami harus menyiraminya, jadi nggak bisa semuanya berangkat karena kami memiliki kebun yang harus kami rawat. Qala sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan taqdi hajjah aw hajjatan ma'i. Wa fi lafdhin akhar fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji pahalanya. Atau dalam riwayat yang lain sebanding dengan haji bersamaku. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan umrah, ya, di bulan Ramadan. Keutamaan umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena umrah di bulan Ramadan, ayyuhal ikhwah, berarti terkumpul di dalamnya 2 keutamaan. Keutamaan waktu, ya, keutamaan waktu yaitu waktu bulan Ramadan, dan kedua keutamaan tempat. Keutamaan tempat, ya, Mekah, Madinah, demikian juga Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini luar biasa, ya, tempatnya banyak sekali, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah, bahkan pahala orang yang sholat di sana berlipat-lipat gandanya, berlipat-lipat ganda. Kata Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjid al-haram. Salat di masjidku ini lebih utama, ya, daripada 1000 salat di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram. Ya, wa salatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salah fi ma siwah. Sedangkan salat di Masjidil Haram lebih utama dari, ya, 100.000 salat. Ini luar biasa ini keutamaannya. Ya, sekali kita salat di Masjidil Haram itu sebanding, ya, lebih utama daripada 100.000 salat di tempat yang lain. Ya, kalau di Masjid Nabawi 1000. Nah, keutamaan-keutamaan seperti ini, ya, apabila berkumpul di bulan Ramadan tentu akan lebih utama, ya, akan lebih utama lagi. Maka bagi siapa yang memiliki rizki, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat umrah di bulan Ramadan, ini adalah anugerah dan kesempatan. Lebih-lebih sekarang sudah diberi kemudahan, ya, oleh pemerintah, ya, setelah Covid 2 tahun ini, di mana banyak yang libur, ya, umrah, haji. Alhamdulillah sekarang sudah dipermudah, ya. Maka mari kita yang memiliki kemampuan, ya, segera, jangan tunda-tunda lagi untuk umrah. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan tersebut akan terbuka lagi bagi kita. Selagi Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menunda-nundanya lagi.
Sebab kita tidak pernah tahu kapan ya kesempatan tersebut akan terbuka lagi bagi kita. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia di dalam kebaikan di dunia dan di akhirat, ma ajjalul fitra, selama mereka bersegera di dalam berbuka. Hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk segera dalam berbuka. Dan itu termasuk sunnah. Ya, di antara sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud segera dalam berbuka adalah apabila sudah masuk waktunya, yaitu tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Jika sudah terbenam matahari, maka hendaknya bagi kita untuk bersegera di dalam berbuka, jangan menunda-nunda. Seperti orang-orang Syiah yang mengakhirkan berbukanya, mereka nunggu munculnya bintang-bintang di langit. Maka ini adalah salah satu hal yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan segera untuk berbuka apabila sudah masuk waktunya. Ya, pertama mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, itu yang lebih baik bagi badan karena lemes ya. Dan yang ketiga, untuk menyelisihi ahlul kitab, ya, untuk menyelisihi ahlul kitab. Kemudian yang keempat, agar kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya, sebagaimana kata Nabi, la yazalun nasu bi khair, senantiasa manusia di dalam kebaikan. Kalau kita ingin kebaikan, ya, ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keberkahan, kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu manakala seorang hamba mengikuti ya tuntunan ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Al-imamul adil, imam yang adil. Was-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa saat berbuka. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang terzalimi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat ketika dia berbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turad." Bagi orang yang berpuasa itu ada satu doa ketika dia berbuka yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kita ketika berbuka jangan lupa berdoa. Ya, doa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya, ini antaghfirali. Ini doanya Abdullah bin Umar. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Ya. Demikian juga hadis dhahabat dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ya, wasabatal ajru insyaallah. Demikian juga doa-doa yang lain, ya, kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi doa orang yang berpuasa itu secara umum kapanpun mustajab. Tapi lebih ditekankan lagi di waktu-waktu yang mustajab, saat adzan dan qomat, antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir.
kemudian juga saat-saat sahur, saat ya ketika kita akan berbuka puasa. Ini saat-saat yang lebih ditekankan lagi daripada yang lainnya. Taib. Ya, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa saat berpuasa itu memiliki keistimewaan yang sangat dianjurkan. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukum-hukum berpuasa, di tengah-tengah ayat berpuasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah, aku dekat. Ya, dekat, berdoalah kepadaku. Ayat ini diletakkan oleh Allah SWT di tengah-tengah ayat berpuasa, menunjukkan kepada kita bahwa doa orang-orang yang berpuasa itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Taib. Selanjutnya hadis yang ke berikutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli fa in lam yakun rutabat fatamarat fa in lam yakun tamarat hasawatin min ma. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, maka beliau berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma basah, ya, sebelum sholat maghrib. Kalau tidak ada rutab, maka beliau makan tamr, ya, kurma yang hitam itu, ya, kurma yang kering. Kalau tidak ada kurma, maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara adab dalam berbuka, ya, hendaknya bagi kita untuk berbuka sebelum maghrib. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW betul-betul menyegerakan berbukanya. Dan di antara adab di dalam berbuka juga, ya, seperti tadi, yaitu hendaknya bagi kita berbuka dengan rutab, ya, rutab. Kalau tidak ada rutab, maka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air putih. Dan ini terbukti dalam riset kedokteran sangat berfaedah bagi tubuh orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu kan seharian nggak makan, ya lemes. Maka dia butuh zat gula yang itu ada pada kurma, dan butuh kepada air untuk membersihkan pencernaannya, sehingga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul sehat, ya, bagi orang yang berpuasa. Makanya kalau kita ingin sehat, ya, ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berpuasa. Dan yang menariknya, kalau kita perhatikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka sederhana sekali. Sederhana sekali. Ya, hanya kurma, rutab, dan air putih. Tidak ribet-ribet, ya, tidak berlebihan seperti kebanyakan kita yang seakan-akan balas dendam dalam berbuka. Ya, semuanya ada, jajan ada, buah ada, nasi ada, kolak ada, ya, gorengan ada, ya, sehingga kekenyangan dan malas untuk sholat tarawih setelahnya. Maka hendaknya bagi kita untuk sederhana, ya, tidak berlebih-lebihan ketika buka puasa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat banyak barakah. Hadis ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sahur. Karena di dalam sahur terdapat keberkahan-keberkahan, manfaat-manfaat yang banyak sekali. Yang banyak sekali. Di antara keberkahan sahur, kita bisa menjadi lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beda antara orang yang sahur sama yang tidak sahur. Di antara barokah sahur, kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara barokah sahur, kita bisa bangun malam, sepertiga malam terakhir, sehingga kita bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan sahur, kita menyelisih ahlul kitab, ya, karena Nabi bersabda, faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatu as-sahur. Ya, pembeda antara puasa kami dan puasa ahlul kitab adalah sahur. Di antara keberkahan sahur juga adalah memudahkan kita untuk sholat subuh secara berjamaah di masjid. Makanya kita lihat kalau bulan Ramadan itu masjid pas sholat subuh itu lebih ramai dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena orang sudah melek, sudah bangun. Bahkan anak-anak kadang sholat subuh ya mudah bagi mereka karena sudah sahur tadi. Sehingga jumlah orang yang sholat subuh lebih banyak ya di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Hadis yang terakhir, an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu an annahu qala tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, beliau berdiri untuk salat. Qultu kam kana bainal adhani was suhur? Berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala qadru 50 ayat. Ya, seukuran 50 ayat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dianjurkan bagi seorang ketika sahur itu apa? Mengakhirkan sahurnya. Mengakhirkan sahurnya, dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia dalam kebaikan apabila mereka bersegera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Kita dianjurkan kalau sahur itu diakhirkan. Kenapa? Karena agar kita bisa lebih kuat. Yang kedua, untuk menyelisihi ahlul kitab. Ya. Yang ketiga, untuk mengamalkan anjuran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, agar kita mudah juga untuk sholat subuh. Ya. Bayangkan kalau misalkan kita sahurnya jam 12 misalkan, biasanya tidur lagi akhirnya. Ya, tidur lagi. Bangun-bangun kelaparan lagi. Berbeda apabila kita mengakhirkannya, maka kita akan meraih banyak keberkahan, manfaat. Dan perlu diketahui bahwa batas akhir sahur itu adalah ya masuknya waktu subuh, adzan subuh. Ya, jadi patokannya adalah fajar shadiq, bukan imsak. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya batas sahur itu adalah imsak. Kalau sudah imsak, berarti nggak boleh sahur. Ya, ini tidak benar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yakni apabila telah muncul fajar shadiq. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar puasa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, bisa menjadi bekal bagi kita menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Nah, oleh karenanya, jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang puasa dan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, kami persilahkan. Insyaallah kita akan jawab sesuai dengan kemampuan ilmu yang telah Allah SWT berikan kepada kami. Kalau kami nggak bisa, nanti akan kita pelajari lagi. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Baik, syukran Ustaz. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa, bagi antum yang menyimak kajian di malam hari ini, kami berikan kesempatan untuk di sesi tanya jawab ini antum bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 0228686267. Sekali lagi, di line telepon di nomor 0228686267, ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081122771476. Dan bagi para jamaah yang mengikuti kajian melalui aplikasi Zoom, silakan bisa memberikan tanda kepada operator. Insya Allah nanti kami akan menghubungkan langsung dengan Ustadz untuk menyampaikan pertanyaannya, dan antum juga bisa bertanya melalui chat di aplikasi Zoom. Silahkan tuliskan pertanyaannya, insya Allah nanti kami akan bacakan kepada Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz dari Abdullah di Bogor, atau hamba Allah di Bogor. Beliau bertanya, dalam membaca Al-Quran, Ustadz bolehkah membasahi ujung jari dengan air liur untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Dan bolehkah menaruh Al-Quran atau kitab-kitab ilmu di jok motor atau di dalam jok motor mungkin Ustadz? Silahkan. Kaum muslimin untuk memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita muliakan dan harus kita agungkan. Dan para ulama telah mengingatkan kepada kita dari perkara-perkara yang menunjukkan kurangnya pengagungan seorang terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah tadi membuka Al-Quran dengan pakai air liur. Walaupun tidak ada dalilnya secara khusus, tapi hal itu dipandang oleh para ulama sebagai hal yang kurang pantas, kurang pantas. Walaupun nggak najis, liur itu tidak najis, tapi kurang pantas, karena kita harus mengagungkan Al-Quran, harus memuliakan Al-Quran, dan apa yang dilakukan tadi, misalkan membuka dengan air liur, ini menunjukkan kurang beradab, kurang memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Maka hendaknya hal itu ditinggalkan, hal itu ditinggalkan. Jangan membuka Al-Quran dengan dengan ngasih air liur di ujung jarinya. Ini kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak pantas, Kenapa? Karena kita semuanya wajib mengagungkan Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban bagi kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga menaruh Al-Quran di jok sepeda motor misalkan, ini tidak hormat kepada Al-Quran, tidak ada pengagungan kepada Al-Quran. Yang lebih bagus taruh di
tas, ya, ditaruh di tas yang aman. Adapun ditaruh di jok, ya, sepeda motor, kemudian nanti kita duduki, ya, tentu ini adalah suatu hal yang tidak pantas, ya, terhadap Al-Quran. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Al-Quran harus kita hormati, harus kita muliakan, harus kita agungkan. Hal-hal yang menunjukkan bahwa itu kurang beradab, kurang pengagungan terhadap Al-Quran, maka hendaknya bagi kita untuk menghindarinya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui Ustaz atas di aplikasi Zoom. pertanyaan selanjutnya melalui chat di aplikasi Zoom dari Ninu. Bismillah Ustaz, mau tanya, kalau sudah azan tapi kita masih makan itu bagaimana? Kadang-kadang anak-anak kalau puasa suka terlambat pas sahurnya, jadi pas azan masih makan. Ya, pertama, Bagaimana, Ustaz, penjelasan kita usahakan ketika sahur Iya. itu tidak terlambat, ya. Jadi ada jarak, ya, minimal ya setengah jam lah sebelum adzan subuh, sehingga kita sahur pun dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ini usahakan terlebih dahulu hal ini. Kalaupun misalkan memang ya terlambat, maka hukum asalnya ketika sudah adzan hendaknya berhenti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Artinya kalau sudah adzan subuh berarti berhenti berhenti. Hukum asalnya seperti itu. Makanya puasa itu kan dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, dan itu yang lebih hati-hati. Namun kalau seorang mau mengambil rukhsah, keringanan, ya diperbolehkan ketika dia sahur, di tengah-tengah sahur misalkan belum selesai minumnya atau makannya, ada rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekhul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum wal ina'u idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u fi yadihi, ya, fala yadhuhu hatta yaqdiya hajatahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kalian mendengar adzan dan bejana masih di tangan kalian, maksudnya belum selesai sahurnya, makannya, jangan dia meletakkan sampai dia menyelesaikan makannya. Ini rukhsah, keringanan. Ya, ini rukhsah keringanan, bisa diambil bisa tidak. Tapi yang lebih hati-hati tadi, kalau kita mendengar adzan maka hendaknya bagi kita untuk menyudahinya. Ya, itu yang lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Beliau bertanya, Ustadz, memberi sodakoh untuk makan sahur, apakah pahalanya sama dengan memberi sodakoh untuk berbuka puasa? Ustadz, silahkan. Allah, ya, memberi makan untuk sahur, memberi makan untuk berbuka, sama-sama berpahala insyaallah ta'ala, ya, karena dua-duanya adalah amal kebajikan, ya, sama-sama memberi makan. Cuma apakah sama seperti yang terdapat di dalam hadis? Wallahu alam, tidak, karena masalah pahala itu tidak bisa dikiaskan. Ya, yang ada dalam hadis adalah yang pahalanya barang siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, dan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Ini untuk berbuka puasa. Adapun sahur tetap dapat pahala, ya, karena sama-sama untuk membantu, sama-sama untuk memberi makan. Tapi apakah sama? Ya, wallahu alam, tidak bisa kita samakan. Karena ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa masalah pahala itu tidak bisa untuk dikiaskan, tidak bisa dianalogikan, ya, karena itu masalah-masalah yang gaib
ya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam. Jadi intinya memberi makan untuk sahur tentu itu berpahala juga, tapi apakah sama? Ya, tidak. Ya, tidak sama. Wallahu alam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustaz, silahkan bisa menggunakan line telepon di nomor 0228686267 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081122714776. Dan bagi jamaah yang mengikuti kajian melalui aplikasi Zoom, silahkan bisa melalui chat di aplikasi Zoom ataupun bisa memberikan tanda kepada operator untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ayu melalui chat di aplikasi Zoom. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika sholat tarawih namun imam bacaannya tidak sesuai makhraj dan tajwidnya, sedang makmum makhraj dan tajwidnya benar, apakah sholatnya sah Ustadz? Silahkan. Bukan perkara yang wajib selama pelafatannya tidak merubah makna, maka sholatnya sah dan bacaannya sah. Ya, kalau kita mengatakan tidak sah, ya orang yang membaca tidak bertajwid, mungkin di Indonesia ini banyak yang nggak sah ya, karena banyak orang yang sholat, ya imamnya kurang tajwidnya, Jadi selama apa yang dia baca tidak merubah makna, maka tidak mengapa, ya. Tapi tentu yang lebih utama, yang lebih bagus, ya kita cari imam-imam yang bagus bacaan Qur'annya sesuai dengan kaidah tajwid, ya tahsin, ya tentu itu yang lebih bagus, ya supaya juga orang semakin nyaman, ya ketika sholat tarawih, ya kalau bisa seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Masya Allah itu luar biasa. Kadang walaupun panjang nggak kerasa gitu ya, lebih nyaman orangnya yang sholat di belakangnya. Tapi kalau berbicara tentang sah atau tidaknya, maka insya Allah Ta'ala, ya orang yang membaca Al-Quran, ya walaupun kurang tajwidnya tetap sah, tapi tentu itu adalah suatu kekurangan yang harus dibenahi dengan mempelajari tajwid, ya. Makanya dianjurkan bagi para imam, ya, untuk belajar tajwid agar bacaannya, ya, sesuai dengan tajwid, ya, tidak menyelisih kaidah-kaidah tajwid, ya. Semakin dia bagus bacaan Qur'annya, ya, semakin menyenangkan orang yang di belakangnya, insyaallah taala itu akan lebih utama bagi dia. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Aisyah di Bandung. Beliau bertanya, Ustadz, Ramadan yang lalu Ana mulai menyusui dan sudah bayar fidyah. Saat ini masih menyusui, tapi Ana rasa Ana mampu untuk puasa. Apakah Ana terkena kewajiban mengqadha puasa Ramadan yang lalu, Ustadz? Silahkan. Jawab, ya, beberapa pertemuan yang lalu bahwa masalah orang yang hutang karena menyusui atau hamil, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia berkewajiban bayar fidyah ataukah dia berkewajiban untuk mengqadha, atau dua-duanya, mengqadha dan bayar fidyah. Ini masalah khilaf, ya, perselisihan di kalangan para ulama panjang lebar. Disebutkan oleh penulis Ahkamul Mar'atil Hamil, hukum-hukum seputar wanita hamil, ada sekitar 7 pendapat dalam masalah ini. Tapi kalau yang ditanya saya lebih menguatkan bahwa wanita hamil dan menyusui, apabila dia tidak berpuasa, maka kewajiban bagi dia adalah mengqadha,
ya adalah mengqadha, bukan membayar fidyah. Ya, karena fidyah itu untuk mereka-mereka yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, seperti orang yang lanjut usia atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu baru membayar fidyah. Adapun mereka-mereka yang masih ada kesempatan untuk mengqadha, maka ya hendaknya bagi mereka untuk mengqadha. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Mundhir dalam kitabnya Al-Ishraf ala Madzahibil Ulama, dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekhu Masyayikhina Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' ya ala Zadil Mustaqni. Ya, beliau menguatkan pendapat ini bahwa wanita yang hamil dan menyusui, apabila dia tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah qadha, bukan fidyah. Ya, bukan fidyah. Dengan kita tetap menghormati pendapat sebagian kalangan ya yang menguatkan pendapat yang lain. Ya, tapi kalau yang ditanya saya lebih menguatkan ini. Ya, lebih menguatkan kewajibannya adalah mengqadha, bukan membayar fidyah. Dan kalau seorang wanita hamil dan menyusui itu tidak keberatan dengan puasa, ya, maka hendaknya bagi dia untuk berpuasa. Ya, betul boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, itu rukhsah bagi dia. Tapi kalau dia tadi misalkan merasa mampu, ya, tidak berat, maka hendaknya bagi dia untuk memilih untuk tetap berpuasa. Ya, kecuali kalau memang memberatkan. Jadi dicoba terlebih dahulu. Ya, konsultasi kepada dokter. Kalau menurut dokter ya ini aman, insyaallah tidak membahayakan bagi ibunya ataupun janinnya atau bayinya, bismillah. Karena riset secara umum dari ilmu kedokteran bahwa wanita hamil dan menyusui secara umum itu tidak membahayakan kalau berpuasa. Ya, ini secara umum seperti itu. Hanya mungkin untuk individu orang perlu untuk dikonsultasikan kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kami persilahkan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kami persilahkan Ibu Ida Rosad dari melalui aplikasi Zoom. Silakan akan bertanya kepada Ustaz. Silakan. Dari Swedia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ini beneran dari Swedia ini? Iya, benar, saya berdomisili di Swedia, Ustadz. Afwan, Masya Allah. saya tidak bisa menulis pertanyaan karena saya lagi mobile, lagi bawa mobil. Jadi makanya raise hand. Ada satu pertanyaan yang udah lama ingin ditanyain. Ustadz, yang manakah yang dikerjakan sebelumnya? Semoga Ustadz baik-baik saja, Ustadz, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, dan semua jemaah kajian juga. Mengenai sholat tarawih, Ustadz, yang manakah yang dikerjakan Rasulullah? Kedua-duanya, sholat tarawih dan tahajud, atau kalau sudah tarawih sudah mengcover tahajudnya? Terus satu lagi, kalau masalah imsak itu sesuai sunnahnya itu adalah pas di waktu azan subuh ya Ustadz, ya, seperti yang Ustadz katakan tadi. Ya, sudah. Udah Ustadz, itu aja masalah salat tarawih dengan salat tahajud, yang mana yang sunnahnya yang afdol yang dikerjakan Rasulullah, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Ya, pertanyaannya Ibu Ida ya Rosadi yang berdomisili di Swedia. Masya Allah, jauh banget ini Swedia. Ya, mudah-mudahan semuanya ya, termasuk Ibu Ida yang di Swedia ya, tetap diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah SWT untuk ngaji ilmu agama, kemudian diberi keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan syiar-syiar Islam ya, walaupun mungkin domisili tinggal di negara lain, bahkan mungkin negara-negara yang
mayoritasnya bukan muslim ya, tapi kita berdoakan ya, kita berdoa supaya kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada ya. Berkaitan dengan pertanyaan beliau ya, mana yang lebih utama, sholat tarawih atau sholat tahajud? Pada dasarnya ma'asyiral muslimin, sholat tahajud, sholat tarawih ini hanya redaksi saja, pada dasarnya sama ya, pada dasarnya sama. Artinya begini, sholat tahajud, sholat malam ya, qiyamul lail, atau orang sholat tarawih itu artinya adalah sholat malam juga. Cuma kalau sholat malamnya di bulan Ramadan, orang menamainya dengan atau disebut dengan sholat tarawih, itu juga sholat malam ya, itu juga sholat malam. Jadi sama-sama sholat malam, hanya namanya kalau di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Kalau di bulan yang lain maka namanya sholat tahajud atau sholat malam ya, sholat tahajud atau sholat malam. Jadi sebenarnya itu perbedaan redaksi saja, perbedaan redaksi, tapi maksudnya sama ya, maksudnya sama. Jadi sholat tarawih itu sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, maka itu namanya sholat tarawih. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, sholat tarawih atau sholat tahajud, sebenarnya sama saja ya, karena sholat tarawih itu adalah bagian dari sholat malam juga. Nah, cuma mungkin yang mungkin satu permasalahan, kalau kita sudah sholat tarawih, perlu sholat malam lagi atau tidak, atau perlu sholat tahajud lagi apa tidak ya. Nah, maka ini masalah yang lain ya, karena pada dasarnya dia sudah melakukan sholat malam dengan sholat tarawih tadi, itu sudah melakukan sholat malam sebenarnya ya. Apakah boleh bagi dia untuk sholat malam lagi ya? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama terkait tentang jumlah sholat tarawih, bolehkah lebih dari 11 rakaat atau tidak. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Jadi boleh bagi dia, walaupun dia sudah sholat tarawih, untuk sholat malam lagi ya, tetapi jangan sholat witir lagi ya. Kalau dia sudah ditutup dengan sholat witir, maka jangan menutup dengan witir lagi, sebab ada larangan dari Nabi SAW, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam ya. Jadi kalau kita sudah sholat tarawih dan kita sudah tutup dengan sholat witir, boleh ketika malam hari sholat lagi, tapi jangan witir lagi, jangan witir lagi. Nah, jadi intinya sholat tarawih, sholat tahajud itu sebenarnya istilah untuk suatu amalan yang sama, hanya kalau bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Masalah yang kedua, imsak dan sholat dan adzan subuh ya. Jadi yang kami maksud dengan imsak ya, itu istilah kita di Indonesia biasanya 15 menit kurang lebih ya. Itu biasanya ada suatu kebiasaan di masyarakat kita, 15 menit sebelum adzan subuh itu dilarang untuk ya, atau dihimbau untuk tidak makan dan minum, sudah menahan diri dari makan dan minum, baik dengan pemberitahuan melalui mikrofon ya, 15 menit sebelum adzan subuh imsak misalkan, atau pakai bunyi sirene misalkan, atau kentongan atau yang lain sebagai tanda ya bahwa hendaknya bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Lah, ini yang diingkari oleh para ulama ya. Imsak seperti ini yang diingkari oleh para ulama, karena batas akhir sahur itu adalah adzan subuh ya. Jadi kita menahan diri, batas akhir menahan diri dari makan dan minum itu adalah adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh, masuk waktu subuh ya,
munculnya fajar shadiq, lah itulah baru kita dilarang untuk makan dan minum. Adapun imsak, ya, istilah imsak yang ada di masyarakat, ya 15 menit sebelum adzan sudah nggak boleh makan dan minum. Nah, ini yang tidak benar, karena berarti kita membatasi orang dari makan dan minum sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Islam membatasi subuh. Lah kan kita membatasi dengan sebelumnya. Ini kan berarti mempersulit, ya, masyarakat, ya, bahkan menjadikan mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu mengakhirkan sahur, ya. Jadi ini yang dilarang, ya, ini yang tidak benar, ini yang perlu kita luruskan, bahwa batas akhir sahur itu bukan, ya, imsak, ya, tetapi adalah adzan subuh, ya. Adzan subuh itulah batas akhir untuk sahur. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, afwan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, afwan, untuk diajukan dari Ummu Hafsah di chat aplikasi Zoom. Bismillah Ustaz, afwan izin bertanya sedikit di luar tema. Apakah boleh membayar fidyah dengan membebaskan utang satu orang miskin yang berutang kepada kita sejumlah dengan jumlah utang puasa kita? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Silakan. Ya, memberi makan. Ya, bukan dengan memberi uang atau membebaskan dia dari hutang, ya, itu tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Jadi cara membayar fidyah adalah dengan memberi makan. Tidak bisa kemudian diganti dengan yang lainnya. Ya, diganti dengan yang lainnya. Karena kalau kita mengganti dengan yang lainnya, berarti kita melakukan suatu hal yang tidak ada contohnya dalam agama. Ya, contoh misalkan kita zakat fitri. Zakat fitri, ya, adalah dengan dengan memberi makanan pokok, ya, nggak boleh diganti kemudian dengan uang, ya, tidak boleh diganti dengan uang. Demikian juga fidyah. Fidyah itu sudah ditentukan, yaitu dengan memberi makan kepada para fakir miskin. Tidak boleh kemudian kita ganti dengan uang, ya, atau dengan membayarkan hutang para fakir miskin, ya. Ini tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.